Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada hari ini saya akan memberikan materi di dalam musik dambus, ya, yaitu materi gendang. Yang kita utamakan adalah gendang. Nah, Bapak Ibu, di dalam musik dambus ini, alat musik pokok yang paling otentik adalah dambus, gitar dambus, kemudian gendang, tambahan alat musik yang lain di sini tidak akan ditampilkan, cuma kami beritahukan boleh diisi dengan gong, tawa-tawa, terus kerincingan, itu semua untuk arah penyelah. Nah, untuk musik dambus yang tradisi, kalau tempo dulu menurut sejarah memang alat musik ini hanya terdiri dari gitar dambus dan gendang saja. Gendang ini ada dua macam, Bapak Ibu semua. Gendang kita di Pulau Bangka ini ada dua untuk gendang dambus, gendang induk dan gendang anak. Nah, ini adalah gendang induknya, jadi lebih besar dari anak. Sedangkan gendang anak kita yaitu lebih kecil. Nanti suaranya juga akan berbeda ya di dalam memainkannya. Teknik memainkannya juga berbeda sekali. Nah, untuk ini akan kami peragakan teknik di dalam memegang gendang terlebih dahulu. Posisi di dalam memegang gendang ada yang duduk bersila, ya, ada duduk bersila. Duduk bersila ini posisi kalau yang tangan memukul tangan kanan, posisinya di sebelah kiri. Ini adalah posisi di dalam bermain alat musik gendang dambus. Tapi kalau yang kidal sih tidak jadi masalah, boleh ke sebelah sini ya kalau kidal. Nah, kebanyakan tapi kita adalah sebelah kanan. Di dalam posisinya ini adalah duduk bersila. Nah, dari hari ke hari kemajuan ini bertambah. Di dalam pementasan, kalau disediakan orang tempat duduk, kita juga harus berposisi seperti duduk. Misalnya contoh ini ya, ini duduk, ini boleh. Nah, yang penting posisinya di sebelah kiri, memeluk alat gendangnya. Ini adalah posisinya ini, ya, Bapak Ibu. Ini adalah dalam pembelajaran untuk bermain musik dambus, gendang dambusnya. Juga ada posisi berdiri. Posisi berdiri ini kebanyakan orang memasang tali pada posisi gendangnya. Posisi berdiri mereka membuat gantungan tersendiri pada leher mereka dengan posisi sama. Ya, ini kebanyakan dalam pementasan ada yang mereka tidak mau duduk dengan kursi, duduk bersila, tapi mereka dengan posisi berdiri. Jadi Bapak Ibu semua itu terserah. Nanti misalnya dalam bermain itu mau duduk kursi atau berdiri atau bersila. Tapi kebanyakan kita ini untuk mengajar anak-anak ya, terutama untuk anak-anak sekolah, kita mengajarkannya adalah posisi duduk tadi bersila ya. Itu yang lebih cantik untuk duduk bersila itu. Memang di awalnya duduk bersila, santai duduknya. Nah, di dalam gendang ini ya, Bapak Ibu semua, di dalam bermain gendang kita harus mengetahui posisi bunyi gendangnya, posisi tangan kita bagaimana ya. Tangan kalau kepengen suaranya lebih mantap ya agak dirapat, jadi pukulannya agak lebih mantap pukulannya ya. Nah, ada yang bertanya, Pak, kiri untuk apa? Kiri adalah untuk penyelahnya. Kiri hanya untuk penyelah ya, penyelah ini, penyelah atasnya di dalam memainkan alat musik. Jadi Bapak-bapak Ibu semua, kami ulangi lagi, pukulan gendang itu tangan harus merapat. Perhatikan. Jadi mantap bunyinya di pinggir gendang. Lebih bunyinya kita harus memilih di mana harus terdengar hidung itu. Soalnya 1-4-1-4 itu pasti bung terakhirnya. Paham ya? Baik, kami akan mempraktekkan cara memainkan karena ada dua macam jenis alat musik, ada induk dan ada gendang anak. Nah, gendang
anak ya atau gendang induk berbeda untuk pukulannya, dua-duanya berbeda. Kalau dulu ada gitar dambus, ada dua gendang ini sudah jadi, sudah tampil, tidak perlu repot-repot tambahan yang lain. Yang penting enak kedengarannya, sahut menyahut antara dua gendang, anak dan induk. Baik, kita ambil gendang induk terlebih dahulu ya. Gendang induk ini pukulan pokok. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dasar ini saya hanya memberitahukan teknik yang dasar terlebih dahulu pukulannya. Kalau dengan suara tak tak dung, ya tak tak dung, tak dung itu dengan mulut. Kalau dengan pukulan ulangi, kita perlambat dalam memukulannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa mempelajari sendiri untuk mengajarkan anak-anak didiknya. Variasikan. Nah, itu adalah pukulan dasar kalau kita mengajar anak-anak didik kita. Mereka selanjutnya untuk penyelahnya mereka bisa untuk mengisi kekosongan musik. Yang penting dasarnya dulu yang harus diperhatikan dalam memukul itu. Dasar yang utama yang harus bapak-bapak ibu ketahui. Ini adalah untuk dasar gendang induknya ya. Anak suaranya lebih beda ya. Nah, anak ini untuk penyelah dari gendang induknya ini ya. Kami contohkan pukulannya. Jadi lebih melihat pukulannya lebih mudah. Nah, inilah pukulan dari si anak. Jadi ada dua macam pukulan itu. Kalau kita mainnya berpasangan, satu anak satu induk akan saling mengisi kekosongan gendang tersebut. Pada dasarnya untuk gendang itu tetap hitungannya 1418. Itu 2, 3 pasti ada dungnya itu ya. Terutama untuk gendang anak pasti hitungan terakhirnya pasti 4 pasti dung. 2, 3, 4. Ini kalau dipadukan dengan musik dambus, gitar dambus ataupun tariannya, hitungannya ngepas 14 ataupun 18. Jadi pada hentakan-hentakan kaki tepat pada pukulan terakhir 4-nya itu. Biar bagaimanapun itu adalah di dalam untuk materi musik dambus ini kalau ada tariannya hitungannya tetap 1418 ya. Tuh. Nah, inilah penjelasan singkat di dalam kita memainkan alat musik ini ya. Ada yang bertanya biasanya, Pak, bagaimana kalau untuk penutup atau terakhir rancak? Nah, ini rancak ini kita harus menyesuaikan para pemantun di dalam memainkan gitar dambus itu. Misalnya pada waktu dari isi dari awal kemudian isi, hitungan terakhir 28 ataupun 48 ada rampaknya, rancaknya. Itu untuk pertanda pergantian pantun ataupun pergantian di dalam nada memainkan gitar dambus itu ya.
Jadi ada sinkron antara pemain gitar dambus, musik gendang dambusnya dengan tariannya. Kalau tidak sinkron, angkatan kaki tidak akan enak melihatnya itu. Itu tetap salah itu. Ya, Bapak Ibu, inilah materi kita secara singkat. Karena materi kita juga ini waktunya singkat, jadi kita harus menyampaikan dengan mudah kepada Bapak Ibu. Inilah materi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.